hamas artinya mengalirnya nafas. Ya, sifat yang ketiga syiddah artinya lawannya rikhwah artinya mengalirkan suara. Di antara keduanya ada sifat apa? Tawasud artinya tengah-tengah di antara syiddah dan rikhwah. Baik, yang selanjutnya sifat yang keenam isti'la artinya terangkat. Ya, lawannya istifal artinya merendah. Baik, selanjutnya itbaq artinya ya menempel. Lawannya infitah artinya terbuka. Baik, yang selanjutnya sifat berlawanan yang terakhir adalah ismat artinya berat. Ya, lawannya itlaq artinya ringan. Itu sifat al-mutatadah ada 11. Ya, 10 berlawanan tambahan 1. Selanjutnya sifat yang ghair mutatadah ada berapa? Ada 7. Yang pertama sofir artinya tambahan suara. Ya, ada berapa huruf di situ? 3. Apa saja? Sod, zai, sin. Yang kedua qalqalah artinya memantul. Ada berapa huruf? 5. Terdapat dalam rumus apa? Qatbu jaddin. Ya, baik. Sifat ghair mutatadah yang ketiga lin artinya lunak. Hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Ya, atau ya sukun, waw sukun didahului harokat fathah. Ya. Sifat yang keempat inhiraf artinya condong. Ada berapa huruf? 2. Apa saja? Lam dan ro. Sifat yang kelima takrir. Ya, artinya ya ada berapa huruf? 1. Apa hurufnya? Ro. Ya, baik. Yang keenam sifat apa? Tafashi artinya menyebar. Hurufnya apa? Shin. Ya, yang terakhir adalah istitolah artinya memanjang. Ya, hurufnya 1. bod. Ya, hati-hati 1 yaitu bod. Ya, baik. Sebelum kita ke apa namanya tabel sifatul huruf, ya kita apa namanya tampilkan dulu untuk sifat-sifat yang berlawanan. Ya, baik. Jahar lawannya. Ya, saya sebutkan apa namanya sifatnya dengan lawannya nih. Jahar Hamas. ya, infitah infitah ini ya, sangat infak ya. Nggih, ono infak barang nggih. Ya, ada pengumuman kemarin infak di mana link infak ya. Baik. Selanjutnya syiddah di antaranya tawasud, itbaq, ya, ismat, idlaq, ya. Ya, isti'la, istifal. Nggih. Ya, kalau ada apa namanya bercanda itu istiqomah lawannya istirahat. Nah, seperti itu nggih. Baik, itu apa namanya diterampikan untuk sifat-sifat yang berlawanan. Baik, kita lanjut di materi yang baru yakni halaman 35 yakni tabel rumus sifatul huruf. Ya. Jadi untuk mempermudah kita semuanya untuk menghafalkan sifat-sifat di masing-masing huruf, maka dipermudah dengan dibagi menjadi 5. Ya, yakni JS, JT, JR, HS dan HR. Ya. Ada JS, JT, JR, HS, HR. Itu dulu yang perlu kita hafalkan. Apa saja? JS, JT, JR, HS, HR. Oke, HR ini bukan hadis riwayat, lagi nama sifat. Ya. Baik, yang pertama JS itu adalah jahar dan syiddah. Apa itu JS? Jahar syiddah. Ya, kita langsung tapakan jahar syiddah. Apa itu JS? Jahar syiddah. Jahar syiddah. Ya, jahar syiddah ini ada 6. Ya, yang pertama adalah JS I3. Nah, apa itu I3 nanti di halaman selanjutnya. Ya, ada I3, ada 3I, ada I2, ada 2I. Itu ada perbedaan-perbedaan. Ya. Ada JS I3, ya ini hurufnya adalah hamzah. Ya. Yang kedua JS I3Q, ya, yaitu hurufnya jim dan dal. Ya. Yang selanjutnya JS IT2IT, ya, yakni qaf. Ya. JS yang ke-5
CS3I qi, yakni hurufnya O, dan yang terakhir adalah CS2 izqi, yakni huruf ba. Jadi itu cara membaca apa namanya sifat atau rumus sifatul huruf. Baik, saya contohkan, jangan tirukan. CSI3, CSI3, ya. CSI3 qi, CSI3 qi, ya. Ya, kof, qi-nya mantapnya, ya kayak kofnya. Qi, gitu. CSIT2I qi, CSIT2I qi, CS3I qi, CSI3I qi, CSI2 izqi. CSI2 izqi. Nah, maka untuk IDZ itu dibaca iz, ya, izqi. Ya, baik. Itu untuk rumus di CS, yakni jahar dan syiddah, tertahannya apa namanya nafas dan tertahannya suara. Ya, baik. Di rumus yang kedua, yakni JT. JT ini adalah jahar tawassut. Ya, apa itu JT? Jahar tawassut. Jahar tawassut, ya. Yang pertama, ya, langsung jangan tirukan. CTI2 izin, CTI2 izin, ya, hurufnya adalah lam, ya. Baik, yang selanjutnya CTI2 iztrin, monggo. CTI2 iztrin. Ya, ini belum menghafal, ya. Masih membaca, ya. Oh, sekali lagi CTI2, 1, 2, 3. CTI2 iztrin. Ya. Yang kedua CTI, yang ketiga berapa ini? Ketiga. 1, 2, 3. Oke. CTI3, monggo. CTI3. Oke. Selanjutnya CTI2 izki. CTI2 izki. Ya. Jadi untuk CT ini ada 5 huruf, ya, atau termasuk di huruf-huruf yang mempunyai sifat tawassut, ya, yakni lin omar. Hanya di rumusnya ada yang berbeda, ya. Baik, itu untuk rumus yang JT atau jahar tawassut, ya. Baik, yang selanjutnya ada JR, yakni jahar rikhwah. Apa itu JR? Jahar rikhwah. Jahar rikhwah, ya, tertahannya apa namanya nafas tapi suaranya mengalir, ya. Ada 8 huruf, ya. Yang pertama JRI3L, sama. JRI3L. Ya, ada wawu dan ya, ya. Yang kedua JRI3SF. JRI3SF. Ya, hurufnya adalah zai, ya. Yang selanjutnya JR3I. JR3I. Ya, itu hurufnya adalah dha, ya. Selanjutnya JRI3. JRI3. Ya, hurufnya ada 2, nizal dan alif, ya, bukan hamzah, ya, alif atau huruf mat, ya, termasuk di sifat JRI3. Yang selanjutnya JRIT2I, bersama. JRIT2I. Ya, ini ada huruf ghain, dan yang terakhir adalah JR3I ist, ya, dibaca ist gitu, ya. Lagi JR3I ist, bersama. JR3I ist. Ya, baik, ada huruf bod seperti itu, ya. Baik, itu untuk sifat yang jahar dan rikhwa atau disingkat JR, ya. Baik, tabel rumus yang ketiga atau keempat, mohon maaf, yakni ada HS, yakni hamas syiddah. Ya, ada 2 huruf. Apa itu HS? Hamas syiddah. Ya. Ada 2 huruf, yakni terkumpul dalam rumus HSI3, bersama. HSI3. Ya, HSI3 ada huruf kaf dan ta. Ya. Itu apa namanya? Mengalirnya nafas tapi tertahannya suara. Ya, ini sebagaimana dijelaskan di pelajaran yang lalu. Ya, kaf dan ta. Yang terakhir, tabel rumus yang kelima adalah HR, yakni hamas rikhwah. Apa itu HR? Hamas rikhwah. Hamas rikhwah. Yang pertama adalah HRI2 iz, bersama. HRI2 iz. Ya, ada 1 huruf, yakni huruf fa.
Ya. Baik. Yang selanjutnya HRI3 bersama. HRI3. Ya, HRI3 ini ada hurufnya ha, sa dan ha. Oke. Yang selanjutnya HRI3TF. HRI3TF. Oke. TF di sini tafashi nggih, sanes transfer. Ya, TF. Oke, tafashi ya. Baik. Yang selanjutnya HRIT2I bersama. HRIT2I. Oke. Ada huruf kho di situ. Oke. Selanjutnya HR3ISF sama. HR3ISF. Ini ada apa namanya? Satu huruf yakni sod. Ya. Yang selanjutnya HRI3SF. HRI3SF. Ya. Jadi ada huruf sin. Ya. Jadi 6 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 8. Ini jumlahnya ada 29. Ya, karena ada huruf mat alif ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari itu ada 28 huruf hijaiyah. Ya, di sini ada 29 karena ada tambahan huruf mat di rumus JRI3. Nah, maka yang pertama ya kita bagi dulu untuk tabel rumusnya menjadi 5 bagian ini. Ya, JS, JT, JR, HS, HR. Nah, coba kita tampilkan lagi. JS artinya Jahar syiddah. jahar syiddah. JT, Jahar tawasud. JR, Jahar rakhwah. ya HS, Hamas syiddah. HR. Hamas rifwah. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk jahar ini ada 3 bagian. Ya, syiddah ada, rikhwah ada, tawasud ada. Ya, untuk hamas hanya berkaitan dengan suaranya hanya ada 2, syiddah dan rikhwah. Ini untuk hamas. Ya, jadi sudah apa namanya? Sudah tergambar berkaitan dengan rumus. Untuk jahar ya ada 3. Ya, ada yang tawasud, ada yang rikhwah, ada yang syiddah. Nah, untuk yang hamas tawasud nggak ada. Nah, itu dulu yang diterampilkan. Ya. Baik. Selanjutnya, nah, apa arti dari singkatan-singkatan tadi? Ya, kita lanjut di halaman 37. Ya. Ya, sekaligus nanti kita belajar untuk membaca sifatul huruf. Ya, bagaimana standar bacaannya sudah disepakati guru-guru kita. Baik, yang pertama huruf hamzah. Ya, coba dituliskan huruf hamzah. Huruf hamzah. Ya, JSI3. JSI3. Ya, jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat bersama. Jahar syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah, maka yang pertama di I3 ya, I3 itu istifal, infitah, ismat. Apa itu I3? Istifal, infitah, ismat. Ya, jadi untuk I3 pasti kepanjangnya di 3 itu. Istifal, infitah, ismat. Ya. Hurufnya ada 1 yakni hamzah. Ini untuk JSI3. Baik, yang kedua jim dan dal ya. Sifatnya JSI3 bersama. JSI3. Yang JS yang langsung di rumusnya. JSI3 bersama. JSI3. Ya. Jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat, qalqalah bersama. Jahar syiddah, istifal, infitah, ismat, qalqalah. Nah, jadi apa namanya? Untuk huruf-huruf yang qaf, ta, ba, jim, dal itu ada tambahan qi di belakang sendiri, yakni yang artinya adalah qalqalah. Ya. Jadi JS, jahar, syiddah, I3, istifal, infitah, ismat, yang terakhir adalah qalqalah. Ya. Baik. Selanjutnya, ya. Huruf qaf ya, yakni sifatnya JSIT2I bersama. JSIT2I. Ya, jadi untuk IT ini artinya adalah isti'la. Ya, biar ada perbedaan dengan istitolah. Ya, istitolah tadi singkatnya adalah
ada T-nya di belakangnya. Ya, jadi kalau isti'la singkatannya adalah IT. Ya. Dulu di awal-awal dibaca IT. Nah, sekarang disamakan pemakai kosakata Indonesia. Jadi pakai IT. Ya, 2 I infitah ismat. Ya, diingat-ingat tadi kalau I3 apa? Istifal, infitah, ismat. Kalau 2 I infitah, ismat. Ya, ini kalau mau dirangkum monggo. Ya. Ya, 2 I itu infitah, ismat. Ya, jadi tadi I3 ada tambahan istifal. Nah, seperti itu. Nah, karena untuk membedakan antara I3 ya, karena istifal adalah lawan isti'la, maka dipisah IT dan 2I. Ya. Sampun nyantol? Apa masih belum nyantol? Iya, sekali lagi nggih. I3 itu istifal, infitah, ismat. Ya, sampun? Nah, karena istifal adalah lawannya isti'la, maka dipisah supaya membedakan. Yakni dipisah isti'la menjadi IT. Infitah, ismat rumusnya adalah 2I. Ya. Infitah, ismat rumusnya 2I. Tadi yang pertama I3 istifal, infitah, ismat, isti'la itu IT disendirikan. Ya, untuk mempermudah. Ya, jadi untuk isti'la itu di rumusnya disendirikan. Tidak gabung di 2I, 3I, ada I3 mboten, tapi disendirikan. Ya. Oke. Sampun? Ya, kita lanjut di yang keempat, ya. Yakni JS3I bersama. JS3I. Ya. Jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, qalqalah bersama. Jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, qalqalah. Ya, untuk itbaqnya apa namanya, meskipun pakai tok tapi tetap tidak ketika menyebutkan di kosakata Indonesia tetap tidak dipantulkan, tapi itbaq biasa, ya. Itbaq atau itbaq ya. Nah, kalau di apa namanya kosakata Arabnya itbaq kok, tapi kemarin distandarkan disamakan itbaq supaya sama. Ya. Baik, masih sama JS depannya jahar syiddah. Nah, untuk isti'la, itbaq, ismat ya dijadikan satu yakni 3I. Ya, isti'la, itbaq, ismat. Ya. Nah, 3 ini nanti ada apa namanya? Ada 4 ya. Sod, dod, to, dal, do. Nah, itu 3I. Karena isti'la, itbaq, ismat. Ya. Ya, dibeda dengan I3 tadi. Ya, I3 beda, 3I beda. Ya. Baik, sekali lagi untuk 3I itu isti'la, itbaq, ismat. Oke. Ya, ada apa namanya 4 huruf ya. Yakni sod, bod, to, dan dho. Ya. Itu 3I karena apa namanya hurufnya paling kuat ya, isti'la tebel, itbaq menempel. Nah, itu 3I dan ismat. Baik. Selanjutnya yakni di huruf ba ya. Sifatnya JSI2 izqi bersama. JSI2 izqi. Ya. Jahar, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah bersama. Jahar, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Oke, baik. Untuk I2 itu artinya istifal, infitah. Ya, jadi untuk istifal dan infitah ini rumusnya I2. Ya. Itu ada idlaq disendirikan. Ya. Sekali lagi, untuk istifal dan infitah itu rumusnya adalah I2. Ya, artinya idlaq, ya. Qi seperti yang di awal tadi artinya adalah qalqalah, ya. Disendirikan. Sampun. Baik, JS sudah semuanya nggih. Ada apa namanya? Ada 6 huruf ya, mulai dari hamzah, jim, dal, qaf, ta, dan ba. Nah, sudah ada 6 huruf ya.
dengan rumus-rumusnya. Ya. Baik, sekali lagi supaya lebih terampil, ya saya sebutkan rumusnya dengan sifat-sifatnya apa saja. Nonton nggih? Ya. Coba I3 artinya apa? Istifal, infitah, ismat. 2I. Infitah, ismat. Infitah, Ismat. ismat. Sana iftitah nggih. Iftitah tadi iftitah nggih. Infitah nggih. Sekali lagi 2I. Infitah, Infitah, ismat. Kalau IT isti'la. isti'la nggih. Terus kalau 3I Isti'la, isbak, ismat. ya, 3I itu huruf yang kuat ya. Tadi sudah saya sebutkan ada 4 ya, 3I. Apa namanya? Sod, lod, to dan ro. Itu 3I, pasti 3I. Karena tebal menempel. Ya, isti'la, itbaq dan ismat. Nggih. Baik. Selanjutnya, kalau I2 Istifal, infitah. istifal infitah. Kalau id artinya idlaq. Nah, disendirikan. Baik, kita lanjut di rumus yang penjabaran di rumus JT. Ya. Baik. JT I2 id in bersama. JT I2 is in. Ya. Jahar tawasud istifal infitah idlaq inhiraf bersama. Jahar tawasud istifal infitah izlaq inhiraf. Ya. I2 id ya tadi sudah kita sampaikan istifal infitah, idnya idlaq, in adalah inhiraf. Ya. Kita tahu inhiraf ada 2 tadi ya, lam sama ro. Ya. I2 id in. Ya. Hampir sama seperti sifatnya ro yang di bawahnya. Hanya saja di ro ada tambahannya di belakangnya. Kita langsung di ro ya. JT I2 id in TR bersama. JT I2 is in TR. Jahar tawasud istifal infitah idlaq inhiraf takrir bersama. Jahar tawasud istifal infitah izlaq inhiraf takrir. Ya, jadi in sama TR apa namanya? Hampir sama seperti lam, ada tambahan TR di belakangnya. TR artinya takrir. Ya, misalnya untuk rumus TR cuma 1 di huruf ro. Ya, ini artinya adalah takrir. Ya, jadi TR atau takrir itu hanya di huruf ro. Seperti itu. Hampir sama seperti lam rumusnya I2 in ya. Hanya saja di huruf ro ada tambahan TR yakni takrir. Ya. Jadi huruf monggo disebutkan rumusnya dulu. Lam sifatnya apa? Rumusnya? JT I2 is in. Ya. Jahar 1 2 3. Jahar tawasud. Istifal infitah izlaq inhiraf. Kalau huruf ro rumusnya? JT I2 is in TR. Ya, artinya Jahar tawasud istifal infitah izlaq inhiraf takrir. ya, jadi untuk lam ro ini rumusnya hampir sama kecuali ro ada tambahan TR di belakangnya yakni takrir. Ya. Baik, sekali lagi I2 artinya apa? Istifal infitah. Id artinya idlaq. Ya, jadi I2 itu istifal infitah, id itu idlaq. Ya. Baik, kita lanjut di huruf ain ya. JT I3. JT I3. Jahar tawasud istifal infitah ismat bersama. Jahar tawasud istifal infitah ismat. Ya. I3 sudah kita bahas tadi di awal, yakni ada istifal infitah ismat ya. Ditambahi depannya JT yakni jahar tawasud untuk huruf ain. Di ain ini rumusnya JT I3 jahar tawasud ya istifal infitah ismat ya. Baik, lanjut di rumus selanjutnya di huruf mim dan nun ya. Rumusnya JT I2 izq bersama. JT I2 izq. Jahar tawasud istifal infitah idlaq hunnah bersama. Jahar tawasud istifal infitah izlaq hunnah. Ya, jadi mim dan nun ya yang terdapat sifat hunnah atau dengung itu punya sifat I2 id. Ya. Sekali lagi, mim dan nun
atau bahasa gampangnya sifat gunnah itu mempunyai sifat I2 idh, yakni istifal, infitah, idlaq. Ya. Ya. Namun ya, jadi sekali lagi huruf yang mempunyai sifat gunnah yakni mim dan nun itu yang mempunyai sifat gunnah, sifat selain itu adalah I2 idh, yakni istifal, infitah, idlaq. Ya, atau I2 idh, seperti itu. Ya. Sekali lagi I2 dan 2i berbeda. Kalau 2i tadi apa? 2i infitah, ismat. Kalau I2 istifal, infitah. Ya. Baik. Lanjut. Ya. Waw dan ya punya sifat JRI3L bersama. JRI3L. Ya. Baik. Nah, tadi untuk JT sudah kita bahas, nih. Kita lanjut di sifat yang JR yakni jahar dan rikhwah. Ya. Sekali lagi JRI3L bersama. JRI3L. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat, lin bersama. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat, lin. Ya, baik. Huruf waw dan ya yang pertama JR, yakni jahar, rikhwah. Setelah itu I3, apa tadi I3? Istifal, infitah, ismat. Dan ada tambahan L di belakangnya, yakni sifat lin. Nah, jadi untuk lin ini ada dua tadi, nggih. Waw dan ya. Nah, ya ini sifat lin. Ya, jadi untuk waw dan ya, jahar, rikhwah, JR, I3, istifal, infitah, ismat, tambahan satu sifat lagi, yakni sifat lin. Ya, di waw dan ya. Jadi untuk L ada dua huruf saja, yakni waw dan ya. Ya. Jadi intinya untuk sifat-sifat yang ghair mutatadah ini ditambahi di belakang. Nah, seperti tadi di qalqalah di belakang, G guna di belakang. Ya. Terus apa lagi? Inhiraf itu di belakang. G, L, lin, TR itu di belakang. Jadi susunan seperti itu. Yang mutatadah dulu, setelah itu yang ghairul mutatadah. Itu apa namanya? Susunan rumusnya. Baik. Lanjut saudara di huruf zai. Ya. JRI3SF bersama. JRI3SF. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Ya, jadi JR ya tadi sudah dibahas jahar, rikhwah, I3 sudah kita bahas, istifal, infitah, ismat, dan ada tambahan SF yakni sofir. Ya, sofir adalah tadi sudah kita bahas adalah tambahan suara. Ada di 3 huruf SF ini adalah zai, sin dan sod. Ya. Zai, sin dan sod itu ada tambahannya di belakang SF. Ya, seperti itu. Yakni sifat sofir. Baik, sekali lagi untuk zai ya, rumusnya adalah JR, jahar, rikhwah, I3, istifal, infitah, ismat, dan sofir atau SF. Lanjut halaman 38, yakni huruf dha, sifatnya JR3I bersama. JR3I. Ya, jahar, rikhwah, isti'la, itbaq, ismat bersama. Jahar, rikhwah, isti'la, itbaq, ismat. Ya, baik. Untuk dha ya, ini sudah kita bahas di huruf tok tadi nih, ada 3i. Ya, isti'la, itbaq, ismat. Ya, dan dha sifatnya diawali adalah JR. Ya, yakni jahar, rikhwah. Lanjut, zal dan alif ya. Ini sifatnya JRI3 bersama. JRI3. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat bersama. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat. Ya. Baik, untuk zal ya, jahar, rikhwah awalnya nih, JR ditambahi belakangnya I3, istifal, infitah, ismat. Lanjut. Huruf ghain sifatnya adalah JRIT2I bersama. JRIT2I. Ya.
Jahar, rikhwah, isti'la, infitah, ismat. Bersama. Jahar, rikhwah, isti'la, infitah, ismat. Ya, baik. IT adalah apa tadi? Isti'la, 2i, infitah, ismat. Ya, jadi IT 2i itu isti'la, infitah, ismat. Ya. Baik, lanjut. Huruf bod itu sifatnya JR3i ist. Bersama. JR3i ist. Ya, ada T belakangnya, nggih. Ist seperti itu, nggih. Nggih, ya, aduh, harus ada nya, nggih. Ya. Baik. Artinya jahar, rikhwah, isti'la, itbaq, ismat, istitolah. Bersama. Jahar, rikhwah, isti'la, itbaq, ismat, istitolah. Ya. Baik, untuk ist ini ada satu saja, yakni huruf bod. Ya. Karena satu-satunya huruf yang mempunyai sifat istitolah. Baik, lanjut selanjutnya JR sudah kita bahas ya untuk sifat jahar dan rikhwah. Lanjut di HS ya yang ada dua huruf yakni kaf dan ta. Ya. Di HS cuma ada dua huruf kaf dan ta dan tambahan I3. Jadi kaf dan ta rumusnya HS I3 bersama. HS I3. Hamas syiddah istifal infitah ismat bersama. Hamas syiddah istifal infitah ismat. Ya. Baik, untuk kaf dan ta insyaallah mudah diingat yakni HS I3. Nggih, mudah diingat kalau tidak diingat yang lainnya. Nggih, ya. Seperti itu, nggih. Ya. Yang penting sering dilatih. Lanjut di huruf fa. Nggih, yakni sifat yang terakhir di pembagian 5 rumus tadi yakni yang HR. Ya. Huruf fa HR I2 iz bersama. HR I2 iz. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, idlaq bersama. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, idlaq. Ya. Baik. HR itu hamas rikhwah, sudah kita bahas tadi. I2 yaitu apa? I2 istifal, infitah, id disendirikan. Yakni idlaq. Ya. I2 istifal, infitah ya sebagai apa namanya? Yang I3 tadi, karena I3 adalah istifal, infitah, ismat ya, karena lawan ismat adalah idlaq maka yang istifal, infitah disendirikan yakni jadi I2 id disendirikan nonton ya, maka jadinya I2 id artinya istifal, infitah, idlaq seperti itu ya. Jadi bedanya di istifal, infitah ya itu I2, kalau ditambah ismat jadi I3, kalau ada idlaq I2 id seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya huruf H, fa dan H itu sifatnya HR I3 bersama. HR I3. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat bersama. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat. Ya, baik. HR, hamas rikhwah, I3, sudah kita bahas di awal tadi, istifal, infitah, ismat. Ya. Ya, di shin juga sama, HR I3, hanya ada tambahan TF di belakangnya. Jadi shin sifatnya HR I3 TF bersama. HR I3 TF. Oke. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat, tafashi bersama. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat, tafashi. Ya. Jadi HR I3 itu ada 4 nggih. H, sa, H dan shin. Hanya untuk shin ada tambahan TF di belakangnya. Ya, ini tafashi. Ya. Lanjut selanjutnya huruf kha ya. Rumusnya HRIT 2I bersama. HRIT 2I. Ya. Hamas, rikhwah, isti'la, infitah, ismat bersama. Hamas, rikhwah, isti'la, infitah, ismat. Ya, jadi sedikit ada rikhwahnya imalah nggih, rikhwah ngoten nggih. Ya, rikhwah ngoten. Nggih. Ya, baik. Ya, HR ya, hamas rikhwah, IT adalah isti'la, ya. 2I apa tadi? Infitah, ismat. Ya. Di 2I dan I2 ada perbedaan. Ya. Baik.
Selanjutnya huruf sod dan sin, ya sedikit perbedaan di tengah-tengahnya. Nggih. Nah, untuk sod HR3ISF bersama. HR3ISS. Hamas, rikhwah, isti'la, itbaq, ismat, sofir. Hamas, rikhwah, isti'la, idbaq, ismat, sofir. Ya, beda dengan sin di tengah-tengahnya. Kalau sod tadi 3i, kalau sin i3. Oke. Sifatnya sin HRI3SF bersama. HRI3SF. Oke. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Ya, baik. Apa namanya? Nanti di akhir program ini, ya nanti apa namanya? Ada tashih seperti itu ya. Nah, cara membaca hurufnya, ya langsung rumus dan keterangannya. Contoh, ya nanti ditanyakan. Dal, apa namanya? Hamzah, sifatnya apa? JS, I3, Jahar, Syiddah, Istifal, Infitah, Ismat, itu aja. Nah, tidak sampai Jahar, tertahannya suara, mboten. Apa tertahannya nafas, mboten. Nah, cuma disebutkan sifatnya saja. Nonton nggih. Nah, itu nanti sedikit bocoran, nggih. Pun kalau bocoraken lak niki nggih. Nah, ya. Nggih. Seperti itu, nggih. Nah, jadi untuk artinya apa namanya? Diterampilkan sendiri. Yang penting paham. Oh, infitah berarti terbuka. Ya. Kalau istilah berarti tebal, seperti itu. Istifal apa namanya? Tipis, seperti itu. Nggih. Nah, itu untuk nanti sedikit bocoran di tashih, seperti itu. Nggih. Baik. Coba saya sebutkan hurufnya dengan sebutkan rumus dan sifatnya. Nggih. Rumus itu yang di tengah di nama rumus, ya. Di sifatnya, di keterangannya. Nah, langsung sekalian. Coba huruf Qaf. 1, 2, 3. JSIT 2I. IT, bukan IT. Oke. Ulangi lagi, apalagi IST, mboten. Ulangi, Qaf. JSIT 2I. Jahar, Syiddah, Isti'la, Infitah, Ismat, Qalqalah. Nah, langsung seperti itu. Oke. Baik. To. JS3I. Jahar, Syiddah, Isti'la, Idbaq, Ismat, Qalqalah. Ya, paling bawah huruf Zai. JR3SF. Jahar, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Halaman 38, paling atas huruf Dha. JR3I. Jahar, rikhwah, isti'la, idbaq, ismat. Agak di tengah-tengah huruf Fa. HRI2 Hamas, rikhwah, istifal, infitah, izlaq. Terakhir huruf Sin. HRI3SF. Hamas, rikhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Ya. Jadi untuk tahapannya tadi yang pertama nih, yang JS, JT, JR, HS, HR dulu. Apa saja? Nih, JS, oh ini apa namanya huruf-hurufnya. JT ini hurufnya. Ya. Pokok yang lin ya, kapannya nggih? Lin Omar itu pasti JT. Ya. Ya. Lin Omar itu JT. Ya. Terus Qot Bujaddin Qalqalah ditambah Hamzah itu JS. Oke. Nah, Kaf dan Ta itu HS. Oke. Bukan homeschooling ya. Nggih. Apa? Hamas dan Syiddah. Kaf dan Ta. Nah, selain itu menyesuaikan. Nggih, Hamas, rikhwah dan lain-lainnya. Baik. Nah, tinggal nanti dibedakan antara apa itu I3, apa itu IT, apa namanya? Apa tadi? IT2I, ya. IT apa I2I, 3I. Nah, seperti itu. Termasuk tambahan sifat yang ghairul mutadhadah paling belakang. Nah, tinggal disempurnakan atau boleh apa namanya dibagi. Oh, I3 ini. Kalau IT2I ini seperti itu. Nih, dikelompokkan. Nih. Seperti itu, nih. Baik, untuk apa namanya? Sifat insyaallah sudah paham, tinggal menterampilkan. Ngoten nggih. Baik.
Kita lanjut di materi selanjutnya. Nggih. Masih di teori nggih. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita langsung praktek di halaman 44 dan seterusnya. Nggih. Baik. Saudara, berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq, yakni bacaan tebal dan tipis, ini ada tiga keterangan. Okay. Yang pertama, 7 huruf isti'la ya terkumpul dalam rumus khussadaltintil ya, khussadaltintil seperti itu ya, huruf isti'la. Ya, ini berkaitan dengan huruf tebal tipis. Ya. Yang pertama, 5 tingkatan tafkhim huruf isti'la telah disepakati oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala di dalam 5 tingkatan ya, atau 5 bagian ya. Jadi di 5 bagian ini apapun keadaannya tetap dibaca isti'la ya. Yang pertama, berharokat fathah yang diikuti alif atau dibaca panjang. Nah, coba semuanya. Qala bersama. Qala. Ya. Sekali lagi tidak melibatkan bibir. Ya, karena istilah ini terangkatnya pangkal lidah. Bukan istilah itu membundernya bibir, mboten. Nggih, bukan qol mboten, tapi terangkatnya pangkal lidah. Coba qala. Taifah bersama. Taifah. Salihun. Zahirun. Nah, itu yang pertama. Ya, ketika huruf isti'la berharokat fathah diikuti alif atau dalam tajwid mat tabi'i seperti itu. Yang kedua, berharokat fathah tanpa diikuti alif atau dibaca pendek. Ya, coba semuanya kita praktekkan. Qatala. Adallu. Khalaqa. Ulangnya hati-hati, jangan tebel. Jangan khalaqa. Zalama. Itu keadaan yang kedua, yakni ketika huruf isti'la dibaca pendek. Selanjutnya berharokat dhammah. Nah, ini lebih kuat lagi. Ya, yadkhulu. Ya, jadi tidak hanya huruf tersebut berharokat dhammah tapi juga ditebalkan. Ya, kalau khu biasa tidak tebal, ya bunyinya beda. Coba bedakan. Khu. Yang kedua, khu. Beda nggih. Yadkhulu. Beda. Ya, jadi ketika berharokat dhammah tetap dijaga istilahnya. Ya. Yang selanjutnya kita praktekkan. Uriqu. Zufur. Ketika ro balik. Zufur. Jangan ro-nya ikut dhammah. Ya. Zufur. Ya. Diingat juga ro ada sifat tawasud dan ada takrir, ada getarannya, terus mengalir sedikit ya, tengah-tengah, tidak terlalu syiddah, tidak rikhwah. Ya. Selanjutnya adalah utila. Nah, tetap dijaga isti'lanya. Ya, kalau ku biasa nah, kalau tebel beda nanti bunyinya. Lebih kuat. Ya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya yang keempat ya, ketika huruf isti'la itu berharokat sukun. Ya, ini selain isti'la juga diperhatikan sifat yang lainnya. Ya, yakni ketika huruf isti'la tersebut bersifat rikhwah atau mengalir. Nah, itu juga diperhatikan. Contoh, yazlimun bersama. Yakhruju.
yakhruju, yakhruju. yakhruju, Nah, seperti itu. Ya. Atwaran, atwaran, atwaran. atwaran, Muslihun. muslihun, Ya, bukan mus ya, tapi sad tebal. Muslihun. muslihun, Nah, yang terakhir yakni berharokat kasroh, tetap dijaga istilahnya. Qila, qila, bukan qila. qila, Taibaqan. tibaqan, Ya, jadi untuk t ini tidak harus sampai campur domah atau toy, boten, tapi coba semuanya, taibaqan. tibaqan, Ya. Masir, basir, akhir. akhir, Hati-hati, roknya tipis atau tebal? Tipis nih, karena didahului kasroh. Akhir, akhir, khir, khir, khir. khir, Sampai campur doma, khir, boten, khir, khir, khir. khir, Seperti itu. Nih, diangkat pangkal lidahnya. Jadi sekali lagi istilah itu berasal dari pangkal lidah, bukan perubahan bentuk bibir. Seperti itu. Nah, termasuk yang selanjutnya menebalkan dengung, ya, atau tafkhimul ghunnah dalam istilah qiraah. Yani tafkhimul ghunnah artinya menebalkan dengung pada 5 huruf istilah yang dibaca dengung. Ini ada 5, ya, shad, dhad, ta, dha, dan qaf. Nah, itu ada di tajwid, hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Ya, sebagaimana beliau Imam Ibnu Jazari di dalam nadhamannya mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Artinya, dan tebalkanlah bacaan dengung ketika membacanya, yaitu pada 5 huruf isti'la, ya, bukan pada selainnya, maksudnya selain 5 huruf tersebut. Ya, contoh, ya, min qabl, sama, min qabl, min qabl, min qabl, min zahir. min zahir, Ya, kita wasalkan ya. Min zahirin. min zahirin, Sab'a samawatin tibaqan. sab'a samawatin tibaqan. Ada tinya ya. Sebagian saya mendengar tinya wis katut ti. Ya. Karena saking antusiasnya menuju oh ya. Ya. Sab'a samawati, ti tetap ya. Sab'a samawati, baru masuk to tebel. Sab'a samawati tibaqan, bersama. Sab'a samawatin tibaqan, Bagus. Min salsalin min salsalin, biman dhalla. biman dhalla, Apa namanya? Tapi lidah ya. Biman dhalla. biman dhalla. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika isti'la dalam keadaan dengung, ya. Nah, keterangan selanjutnya, adapun selain huruf isti'la, ya, adalah huruf istifal atau huruf yang dibaca tartik kecuali di ro, ya, karena ro masih menjadi 2 bagian di keterangan selanjutnya. Baik, itu adalah tebal dan tipis di keterangan yang pertama, ya, berkaitan dengan huruf isti'la di 5 tingkatan, ya, dalam berbagai keadaan harokat dan juga di dalam keadaan dengung, seperti itu. Yang selanjutnya, ya, tebalnya lafaz Allah, ya, yang mana dalam ilmu tajwid disebut dengan taghlidz, ya, yaitu ketika lafaz Allah didahului harokat fathah dan dhammah. Ya, contoh di lafaz wallahu, bersama. Wallahu, Ya, apa namanya? Yang pertama perhatikan di harokat atau bacaan wa. Nah, jangan sudah kemasukan tafkhimnya. Ya, jadi tetap wa tipis. Wallahu, sama. wallahu,
minallahi, minallahi, nasrullahi. nasrullahi, Ya, di shotnya nggih, ada mengalir, ada tebalnya. Nggih. Nasrullahi. nasrullahi, Ya. Perlu diingat juga karena lam punya sifat juga tawasud, ya. Ini juga diperhatikan di lafadz Allah. Ini jangan wallahu boten. Nah, tapi ada mengalir sedikit, ya. Wallahu seperti itu. Nasrullahi minallahi. Nah, tapi jangan terlalu lama. Nanti larinya ke rikhwah. Minallah terlalu lama. Nah, tapi tidak terlalu siddah. Nah, nanti larinya ke sifat siddah. Nah, itu tebal di dalam lafadz Allah. Ya, ada pun lafadz Allah yang didahului harokat kasrah dibaca tartik. Ya, ini seperti di billahi dan lillahi seperti itu. Baik. Yang ketiga, ya, dibaca tafkhim, ya, dalam hukum ro, ya. Sebagai mungkin kita sudah menghafal di materi tajwid ini, di materi ro tafkhim dan ro tarqiq, ya. Yang pertama cuma menguatkan saja, ya. Yang pertama ro fathah dan ro fathah tanwin, ya. Rabbana basiron bersama. Rabbana basiran. Ya, yang kedua, ya, ra dhammah dan ra dhammah tanwin. Ruziqana khabirun bersama. Ruziqana khabirun. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ini berkaitan dengan qalqalah. Ini ya antara lain tidak campur dengan hamzah sukun, yang kedua tidak disaktah, ya. Di apa namanya? Kalau istilah gampangnya dilembutkan seperti itu, tidak terlalu menekan. Ruziqo seperti itu. Ruziqona bersama. Ruziqana. Saya contohkan dua. Ruziqona khabirun bersama. Ruziqana khabirun. Ya, baik, itu ro dibaca tebal ketika berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Yang ketiga, ro sukun yang didahului fathah atau dhammah, ya. Marhaban yursilu bersama. Marhaban yursilu. Tadi ma-nya marhaban yursilu. Marhaban yursilu. Ya, perlu diperhatikan juga ketika ro sukun, tawasud dan takrirnya. Oke, dua hal ini harus imbang. Nah, karena terkadang fokus di takrir, tawasudnya lepas, atau tawasudnya apa namanya lepas, takrirnya nggak ada. Nah, seperti itu. Apa itu tawasudnya apa namanya tebalnya ada, tawasudnya ada, tapi tidak takrir. Mau, ya, mau. Kalau seperti apa namanya ngapunten kalau bahasa Mohartonya itu pelat, nggih. Karang ploso sami nggih. Bahasanya pelat nggih. Nggih. Itu beda lagi. Keadaannya beda. Itu nggih. Ro, ya, perlu diperhatikan tawasud tebalnya dan juga takrirnya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ro sukun didahului hamzah wasol. Ya. Irji'i warhamna bersama. Irji'i warhamna. Ya. Yang kelima, ro sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Mirsadun qirtasun bersama. Mirsadun qirtasun. Ya, baik. Nah, nanti kita perkuat di materi ro, ya, di halaman berapa itu, nggih. Kita perkuat lagi untuk ro-nya, nggih. Lanjut, yang keenam, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf, ya. Contohnya syahr, khusr bersama. Syahr,
Khusr. Ya, tidak melibatkan bibir nggih. Ya, masih terbawa suasana ya. Nggih. Syahr. Khusr. Bersama. Tuh, 2, 3. Syahr. Khusr. Nah, seperti itu. Nggih. Dijaga tebal roknya. Nggih. Yang terakhir adalah roh hidup didahului kasroh, roh hidup didahului fathah atau dhamma dibaca waqaf. Ya. Seperti al-kautsar, at-takatsur. Bersama. Al-Kautsar. At-Takatsur. Nah, seperti itu. Ini adalah ro yang dibaca tebal. Ya. Khususnya ketika ro sukun, sekali lagi saya ingatkan, ya, selain tebal dijaga. Yang kedua adalah sifat tawasudnya dan juga sifat takrirnya atau getarannya. Ya, perlu dijaga ketika bacaan sukun. Ya. Yang selanjutnya halaman 41, ya. Ro yang dibaca tarqiq atau tipis, ya, antara lain ada 5. Yang pertama adalah ro kasroh dan ro kasroh tanwin. Rizqon, syahrin. Bersama. Rizqon. Syahrin. Nah, yang kedua, ro sukun didahului kasroh. Fir'auna, anzirhum. Sama. Fir'auna. Anzirhum. Nah, itu ketika ro sukun didahului kasroh, itu dibaca tipis, kecuali yang setelah itu ada huruf isti'la seperti yang kita bahas di halaman sebelumnya. Itu pengecualian, ya. Selanjutnya, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf, ya. Qadir. Bersama. Qadir. Masih dior Ustaz ya, masih tebal. Qadir. Bersama. Qadir. Tipis. Nah, intinya didahului ya sukun, ya, meskipun ya sukunnya itu didahului kasroh atau fathah. Okay. Itu tetap dibaca tipis seperti apa? Khair. Bersama. Khair. Itu kebanyakan, terutama untuk yang belajar qiraah, itu khair kadang-kadang terbawa dengan kho, yang mana kho huruf tebal, maka roknya ikut tebal. Itu. Maka acuannya di ya sukun. Ya, ketika waqaf didahului ya sukun, maka dibaca tarqiq. Seperti itu. Lanjut nomor 4, ro hidup didahului kasroh dibaca waqaf. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Bersama. Hatta zurtumul maqabir. Seperti itu. Yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Ya, seperti di lafaz sihr, bikr. Bersama. Sihr, bikr. Ya, hati-hati. Ya. Sihr, tipis, ya. Sihr, bikr. Seperti itu. Ya. Di kafnya jangan lupa ada hamesnya, ada udara yang keluar. Kalau tidak ada hamesnya, ya seperti bikr. Bikr seperti itu. Nah, itu ro yang dibaca tarqiq ada 5 keadaan, ya. Ro kasroh tanwin, ro sukun didahului kasroh, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf, ro hidup didahului kasroh dibaca waqaf. Yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Itu hukum ro, ya, yang dibaca tipis. Nah, selanjutnya pengetahuan lagi untuk kita semuanya, hukum ro yang boleh dibaca tebal dan tipis. Nah, tapi ada yang lebih utama seperti itu, ya. Ada beberapa. Yang pertama, lafaz firqin jika waqaf dibaca tebal. Contoh, firqo. Bersama. Firqo. Ya.
Adapun jika dibaca wasol boleh dibaca tebal dan lebih utama dibaca tipis ya. Karena huruf qafnya berharokat kasroh tain. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ketika waqaf. Ya, hanya lebih utama dibaca tipis. Kenapa? Karena huruf qafnya berharokat kasroh tain. Ya. Adapun lafadz misra jika waqaf dibaca tebal lebih utama, ya, dan boleh dibaca tipis, ya. Contoh, kita ambil yang lebih utama, okay. Misr bersama. Misr. Ya, shotnya tebal. Misr. Misr. Ya, itu dibaca tebal lebih utama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di lafadz ainal qitari, ya. Jika waqaf boleh dibaca tebal dan dibaca tipis lebih utama. Ya, karena huruf istilahnya dalam kondisi kasroh, yakni di huruf qafnya. Ya, karena huruf qafnya ini berharokat kasroh, maka dibaca tipis atau tarqiq lebih utama. Ya. Nah, coba kita contohkan. Ainal qitr bersama. Ainal qitr. Ainal qitr. Ainal qitr. Nah, memang kalau dari waqaf tebal terus tipis agak kesulitan. Ya, tapi itu yang lebih utama. Ya. Jika waqaf boleh dibaca tebal dan tipis lebih utama. Ya. Baik, yang ketiga, lafadz ya fa asri, an asri, idza yasri dan wa nudhuri. Jika waqaf dibaca tebal adalah lebih utama dan boleh dibaca tipis karena ada ya yang terbuang. Apa maksudnya? Karena ada ya yang terbuang karena di kalimat ini itu kalimat aslinya adalah seperti wa nudhuri, seperti itu. Itu kalimat aslinya. Makanya sebagian ulama berpendapat, saya lupa nama imamnya, berpendapat dibaca tarqiq ya. Ada di buku panduan tajwid ya. Ah, itu boleh dibaca tipis karena beliau berpendapat karena ada ya yang terbuang ya. Fa asri, an asri, nah, seperti itu ya. Ah, tapi jika waqaf boleh dibaca tebal lebih utama. Kenapa? Karena sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah. Nah, seperti fa asri, nah itu fa asr bersama. Fa asr. An asr. An asr. Idza yassar. Idza yassar. Wa nudhur. Wa nudhur. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya lafadz bi'ashrin wal 'asri al qadri dan wal fajri. Jika dibaca waqaf dibaca tebal lebih utama. Ya, boleh dibaca tipis karena roknya berharokat kasroh. Ya, boleh dibaca tipis karena roknya dibaca berharokat kasroh. Tapi dibaca tebal lebih utama. Ya, karena sebelumnya sesuai dengan kaidah di hukum rok tafkhim ya. Ya, huruf rok itu didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhamma dibaca waqaf ya. Selanjutnya jika roknya berharokat selain kasroh, maka ketika waqaf hanya ada kalimat hanya nih, hanya boleh tebal saja karena roknya berharokat selain kasroh atau kasroh tain. Nah, seperti contoh khudhr bersama. Khudhr. 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 Al-kufr. Al-kufr. Ya, fa-nya tipis. Al-kufr. Al-kufr. Ya. Wal fajr. Wal fajr. Al-qadr. Al-qadr. Wal asr. Wal asr. Asatnya masih tipis. Wal asr. Wal asr. Bi'ashr. Bi'ashr. Nah, itu. Nah, itu beberapa hukum rok yang boleh dibaca tebal dan tipis
Hanya saja beberapa ada yang lebih utama sesuai dengan keadaan hurufnya masing-masing. Baik. Yang terakhir materi hari ini insyaallah yakni tentang an-nabr. Ya, apa itu an-nabr? Ya, secara bahasa berarti tekanan dan teriakan kencang. Ya. Menurut bahasa. Tetapi menurut istilah atau ilmu suara, nabr ialah tekanan pada penggalan atau huruf tertentu di mana suaranya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf yang di dekatnya. Ya. Jadi an-nabr itu adalah tekanan pada huruf tertentu di mana suaranya sedikit lebih tinggi, sedikit ya, jangan berlebihan. Ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan huruf terdekat. Ya. Apa saja yang termasuk nabr? Yang pertama, ketika waqaf pada huruf bertasydid selain huruf qalqalah dan huruf gunnah. Ya. Karena kalau huruf qalqalah yang bertasydid, contoh tabbat yada abi lahabi wa tab, biasa wa tab, tidak ada tekanan suara, bukan wa tab, bukan. Ya. Di huruf gunnah, ya. Khairam minhun, didengungkan, bukan dinaberkan. Nah, itu ada pengecualian yakni qalqalah dan gunnah. Ya. Maka yang pertama termasuk nabr ialah ketika waqaf pada huruf bertasydid, ya, selain qalqalah dan gunnah. Contoh wabas, bersama wabas. Sedikit ada tekanan suara, ya. Al-hayy, mustaqir. Seperti itu, nggih. Untuk qirnya ini kita samakan di tipis, nggih. Mustaqir, bersama. Mustaqir. Ya. Jadi tekanan pada huruf bertasydid itu yang pertama. Yang kedua, ketika melafalkan huruf waw dan ya yang bertasydid, ya. Contohnya kita perhatikan. Iyyaka, bersama. Iyyaka. Ada tekanan sedikit, tidak terlalu ya, seperti itu, tidak berlebihan. Di sedikit pawon. Iyyaka, sekali lagi. Iyyaka. Al-quwwata. Qawwamina. Syarqiyan. Sayyaratun. Huyyitum. Itu adalah nabr ketika waw dan ya bertasydid, ada penekanan. Yeah. Yang ketiga, ketika beralih dari huruf mat ke huruf yang bertasydid, ya, atau kalau dalam bahasa istilah tajwid, ini terdapat dalam hukum mat lazim wasaqal kalimi. Ya. Nanti contohnya dabbah, sama. Dabbah. Al-haqqah. Waladdallin. Itu nabr yang ketiga, yakni ketika beralih ke huruf mat, dari huruf mat ke huruf yang bertasydid, ya, yang mana panjangnya adalah 3 alif, ya, perlu diingat-ingat. Ya. Yang keempat, ya, ketika waqaf pada huruf hamzah yang didahului huruf mat atau layyin, ya, jadi intinya di hamzah sukun, hamzah yang waqaf itu terdapat penekanan suara, baik di huruf mat atau layyin. Layyin ini sama seperti lin, matlin. Ya, contoh layyin itu apa? Syai', sama. Syai'. As-sama'. Ya. Bisu'. Seperti itu, nggih. Di
ada tekanan ketika huruf hamzah yang dibaca waqaf. Ya. Yang terakhir ya ketika alif tasniyah atau waw jamak gugur untuk menghindari pertemuan dua sukun, fungsinya untuk membedakan dengan yang mufrad. Ya, ini berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Ini secara rinci panjang, tapi sebagai pengetahuan mawon. Ya, jadi kalau dalam kaidah bahasa itu ada mufrad, ya, ada tasniyah, ada jamak. Nah, itu fungsinya untuk membedakan dengan yang mufrad. Ya, contoh zaqash syajarah bersama. Zaqash syajarah. Wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Wastabaqal bab. Wastabaqal bab. Wa salihul mu'minin. Wa salihul mu'minin. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang dibaca naber. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita mulai praktek, okay? Mulai dari halaman 44 dan selanjutnya. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ya. Yang pertama, kemarin kami para pengajar nutrisi yang ditugaskan di berbagai tempat, ya, berdasarkan evaluasi, bahwa untuk jumlah TM yang semulanya 12 TM, ya, karena berbagai pertimbangan antara lain padatnya kegiatan umatan yang banyak dilakukan di akhir pekan. Ya, maka untuk jumlah TM dipersingkat, ya, jadi 8 TM. Ya, ini alhamdulillah alhamdulillah, ndang mari, ya, jadi 8 TM. Ya, jadi kemarin sudah terlanjur hampir ada yang sudah jalan di tempat lain itu sudah jalan 9. Nah, maka dapat dilengkapi 10. Yang belum sampai 8 ini kemarin kebijakan, ya, dengan berbagai pertimbangan tadi, maka untuk jumlah TM jadi 8 TM. Nah, maka berpengaruh juga di dalam ngapunten nun sewu infaknya. Nah, maka untuk infaknya menyesuaikan. Jadi kalau 8 TM berarti duit gampang nyantol ya. Seperti itu nggih. Nah, nggih. Berarti pinten 100. Ya, jadi untuk infaknya menyesuaikan dari 100.000. Untuk infaknya nanti koordinasi dengan bendahara umatannya masing-masing. Ya, jadi insya Allah kita kurang 4 TM, kita fokus di praktek, ya, di huruf-hurufnya. Jadi kan nanti sedikit latihan untuk tashih. Tashih nanti gampang, ya, cuma jenengan ditanya dijawab gitu mawon. Nggih, itu aja tugasnya. Nggih. Ya. Jawabnya juga gampang. Cuma nama rumusnya dan sifatnya apa saja. Itu aja. Napa? Boleh melihat